sidang kita hari ini adalah penyampaian pokok-pokok permohonan, kemudian nanti panel hakim jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, kemudian pengesahan alat bukti, dan juga akan kita sampaikan kapan penundaan sidang selanjutnya. Kami silakan kepada pemohon kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Garis besarnya saja ya, kira-kira 10 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Tim kuasa hukum dari pasangan Joel Said dalam hal ini mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumatera Utara nomor 26/PL titik 06.2 garis datar KPT garing 8203 garing KPU garis datar KAP garing 4 garing 2021. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan. Kedudukan hukum pemohon. Poin E, bahwa perolehan suara pada tanggal 30 April 2021 sesuai rapat pleno rekapitulasi, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 memperoleh suara 50.743, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara 50.377, maka jumlah selisihnya 366. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kami mengajukan permohonan ini. Menurut tenggang waktu, rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021 dan permohonan ini kami ajukan pada tanggal 4 Mei 2021. Pokok-pokok permohonan yang pertama, adanya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS khusus PTN. Pada pokoknya bahwa ditemukan ada pemilih dalam DPT khusus PTNHM itu ada yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya masih diakomodir masuk dalam DPT khusus. Ditemukan pula pemilih atau karyawan pada PTNHM yang memenuhi syarat dan belum mencoblos pada tanggal 9 Desember, tapi namanya tidak diverifikasi dan divalidasi dalam data DPT di PT khusus PTNHM. Nama-namanya sebagaimana dalam pokok permohonan. Anggap dibacakan. Pemohon untuk maskernya ditutup secara benar ya. Yang kedua, adanya pelanggaran pada TPS 7 di mana ditemukan ada pemilih dalam pemilihan dalam pemungutan suara ulang di TPS 7 itu, DPT atau pemilih dalam DPT TPS 7 itu ternyata sama dengan DPT pada TPS lain di Desa Rawajaya, contohnya pada TPS 5 dan TPS 4. Jadi di situ diduga ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 kali pada TPS yang berbeda. Itu terjadi pada tanggal 28 April 2021 dalam pemungutan suara ulang. Ada pula kejadian di Desa Supu pada pemungutan suara ulang kemarin, selain adanya politik uang, keterlibatan perangkat desa dan juga ASN, masih ditemukan adanya pemilih yang bukan warga desa setempat terdaftar dalam DPT desa lain, khususnya di Desa Salube, namanya terdaftar dalam DPT Desa Supu dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 28 April 2021 pada pemungutan ulang kemarin. Ditemukan pula pemilih atau warga desa yang masih berada di tahanan lapas yang kemarin sempat kami ajukan
kejadiannya pada permohonan sebelum, ternyata terjadi lagi bahwa orang-orang tersebut yang bernama Sarwan Canaba, Andri Jukai, dan Jet Lebong itu masih berada dalam lapas, dan mereka sudah menggunakan haknya sesuai peraturan yang berlaku menggunakan form A5, tetapi ditemukan namanya tercoblos juga di pemungutan lagi. Nah, itu ditemukan langsung oleh pengawas kecamatan. Bukti terlampir. Pada pokoknya apa yang menjadi permohonan pemohon seperti yang didalilkan dan dianggap dibacakan yang belum disebutkan pada saat ini. Oleh karena itu kami memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumatera Utara nomor 26/PL titik 06.2 garis datar KPT garing 8203 garing KPU garis datar KAP garing 4 garing 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang mengenai perolehan suara di PT NHM, PT khusus NHM, yaitu pada TPS 1 dan TPS 2, TPS 7 Desa Rawajaya, dan TPS 1 dan 2 Desa Supu. 3. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara pada TPS khusus di PT NHM, TPS 7 Desa Rawajaya, dan TPS 1, TPS 2 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara. Terima kasih yang mulia. Ini dalam sidang pendahuluan ini majelis juga memberikan kesempatan jika ada sifatnya koreksi yang salah ketik, typo, yang kita lihat ini ya, coba di halaman 5 ya. Itu hitungannya 100.775. Itu apakah persis seperti itu? Sehingga total 2% dari hal itu, apakah jumlahnya demikian? Ini kami yakin ini ada kesalahan ya. Jadi selisih suara yang ada itu 2016 atau beda. Nah, ini sebetulnya angka-angka ini ya kita tidak tolerir, tapi kami yakin ini memang ada kesalahan di dalam penulisan ya. Yang halaman 5 di atas tahun 2020 adalah 100.775. Kalau di hitungan kita itu kita perbaiki 101, 120. Ya, jumlah jadi mulia itu jumlah keseluruhan 101, 120. Ya. Sehingga 2% dari suara tersebut adalah 2022. Betul ya? Nah, diperbaiki aja ya. Nah, kemudian yang 2016 itu rubah lagi jadi 2022 ya. Ini kita bantu aja ya supaya nanti enggak ada masalah ya. Kemudian di halaman 7 itu tulis nomor TPS-nya ya. TPS 4 dan TPS 1, TPS 7. Itu bukan TPS 4, TPS 1 ya. Betul ya? Iya, yang mulia. Ya. Itu kita bantu koreksi karena itu tidak prinsipal supaya nanti tidak ada masalah ya. Sudah ya? Terima kasih. Ya, sudah cukup dikoreksi begitu ya. 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 Baik, ada dari Pak Manhan. Pak ini.
Ya, sekarang untuk pengesahan alat bukti untuk perkara 143 ini, buktinya adalah bukti P1 sampai dengan P42 dari pemohon ya. Iya, Yang Mulia. Ya, baik, kita sahkan ya. Ya, nanti pada sidang berikutnya, penundaan sidang kita hari Jumat 21 Mei 2021 ya, lusa ya. Terjadwal jam 15 hari Jumat ya. Agendanya itu mendengarkan jawaban termohon. Jadi ya, termohon siapkan tadi dari permohonan pemohon yang sudah dibacakan dan ininya saudara sudah terima. Pihak terkait kita dengarkan juga hari Jumat 21 Mei jam 15 ya. Siap. Kemudian mendengarkan keterangan Bawaslu. Ya, siap ya. Dan kemudian pengesahan alat bukti, dan jika alat bukti itu ada tambahan dari yang sekarang, itu supaya sebelum sidang dimulai, syukur kalau bisa pagi ya, sehingga kita bisa verifikasi ya. Ya, sebab ya kita tidak tahu apakah nanti akan ada sidang selanjutnya, sehingga kalau buktinya nanti menyusul ya bukti itu menjadi tidak menjadi alat bukti. Oleh sebab itu ya usahakan hari Jumat 21 Mei itu paling lambat ya pagi itu sudah, jika ada bukti tambahan ya. Ya, jadi bisa kita verifikasi ya. Ya. Baik ya. Ada lagi Pak? Pak. Ya, baik. Jadi kita ketemu nanti Jumat 1 Mei 2021 jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ada hal-hal yang mau dikemukakan? Izin yang mohon, tidak ada, cukup. Termohon, cukup. Bawaslu, pihak terkait, cukup. Izin yang mulia, Ya, penetapan sebagai pihak terkait ditetapkan di dalam persidangan atau? ya, sekarang sudah ditetapkan sudah sebagai pihak terkait. Nanti surat ketetapannya akan disampaikan, akan menyusul ya. Baik, ya, terima kasih yang mulia. Ya. Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu 19 Mei 2021 untuk perkara nomor 143-Bub-Romawi 19-2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang. Sidang kita hari ini adalah penyampaian pokok-pokok permohonan, kemudian nanti panel hakim jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, kemudian pengesahan alat bukti, dan juga akan kita sampaikan kapan penundaan sidang selanjutnya. Kami silakan kepada pemohon kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, garis besarnya saja ya, kira-kira 10 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tim kuasa hukum
dari pasangan Joel Said dalam hal ini mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara nomor 26/PL.6.2 KPT /8203 KPU /Kap /4/2021. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan. Kedudukan hukum pemohon. Poin E, bahwa perolehan suara pada tanggal 30 April 2021 sesuai rapat pleno rekapitulasi, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 memperoleh suara 50.743, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara 50.377. Maka jumlah selisihnya 366. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kami mengajukan permohonan ini. Menurut tenggang waktu, rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021 dan permohonan ini kami ajukan pada tanggal 4 Mei 2021. Pokok-pokok permohonan. Yang pertama, adanya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS khusus PTN. Pada pokoknya bahwa ditemukan ada pemilih dalam DPT khusus PTNHM itu ada yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya masih diakomodir masuk dalam DPT khusus. Ditemukan pula pemilih atau karyawan pada PTNHM yang memenuhi syarat dan belum mencoblos pada tanggal 9 Desember, tapi namanya tidak diverifikasi dan divalidasi dalam data DPT di PT khusus PTNHM. Nama-namanya sebagaimana dalam pokok permohonan. Anggap dibacakan. Pemohon untuk maskernya ditutup secara benar ya. Yang kedua, adanya pelanggaran pada TPS 7 di mana ditemukan ada pemilih dalam pemilihan dalam pemungutan suara ulang di TPS 7 itu, DPT atau pemilih dalam DPT TPS 7 itu ternyata sama dengan DPT pada TPS lain di Desa Rawajaya, contohnya pada TPS 5 dan TPS 4. Jadi di situ diduga ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 kali pada TPS yang berbeda. Itu terjadi pada tanggal 28 April 2021 dalam pemungutan suara ulang. Ada pula kejadian di Desa Supu pada pemungutan suara ulang kemarin, selain adanya politik uang, keterlibatan perangkat desa dan juga ASN, masih ditemukan adanya pemilih yang bukan warga desa setempat terdaftar dalam DPT desa lain, khususnya di Desa Salube, namanya terdaftar dalam DPT Desa Supu dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 28 April 2021 pada pemungutan ulang kemarin. Ditemukan pula pemilih atau warga desa yang masih berada di tahanan lapas yang kemarin sempat kami ajukan kejadiannya pada permohonan sebelum. Ternyata terjadi lagi bahwa orang-orang tersebut yang bernama Sarwan Canaba, Andri Jukai dan Jet Lebong itu masih berada dalam lapas dan mereka sudah menggunakan haknya sesuai peraturan yang berlaku menggunakan form A5, tetapi ditemukan namanya tercoblos juga di pemungutan lagi. Nah, itu ditemukan langsung oleh pengawas kecamatan. Bukti terlampir. Pada pokoknya apa yang menjadi permohonan pemohon seperti yang didalilkan dan dianggap dibacakan yang belum disebutkan pada saat ini. Oleh karena itu kami memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya
membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumatera Utara nomor 26/PL titik 06.2 garis datar KPT garing 8203 garing KPU garis datar KAP garing 4 garing 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang mengenai perolehan suara di PT NHM, PT khusus NHM, yaitu pada TPS 1 dan TPS 2, TPS 7 Desa Rawajaya dan TPS 1 dan 2 Desa Supu. 3. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara pada TPS khusus di PT NHM, TPS 7 Desa Rawajaya dan TPS 1, TPS 2 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara. Terima kasih, Yang Mulia. Ini dalam sidang pendahuluan ini majelis juga memberikan kesempatan jika ada sifatnya koreksi yang salah ketik, typo yang kita lihat ini ya, coba di halaman 5 ya. Itu hitungannya 100.775. Itu apakah persis seperti itu? Sehingga total 2% dari hal itu, apakah jumlahnya demikian? Ini kami yakin ini ada kesalahan ya. Jadi selisih suara yang ada itu 2016 atau beda. Nah ini sebetulnya angka-angka ini ya kita tidak tolerir, tapi kami yakin ini memang ada kesalahan di dalam penulisan ya. Yang halaman 5 di atas tahun 2020 adalah 100.775. Kalau di hitungan kita itu kita perbaiki 101, 120. Ya, jumlah jadi mulia itu jumlah keseluruhan 101, 120. Ya. Sehingga 2% dari suara tersebut adalah 2022. Betul ya? Nah, diperbaiki aja ya. Nah, kemudian yang 2016 itu rubah lagi jadi 2022 ya. Ini kita bantu aja ya supaya nanti enggak ada masalah ya. Kemudian di halaman 7 itu tulis nomor TPS-nya ya. TPS 4 dan TPS 1, TPS 7. Itu bukan TPS 4, TPS 1 ya. Betul ya? Iya, Yang Mulia. Ya. Itu kita bantu koreksi karena itu tidak prinsipal supaya nanti tidak ada masalah ya. Sudah ya? Terima kasih, Yang Mulia. Ya, sudah cukup dikoreksi begitu ya. 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 Baik, ada dari Pak Marhan. Pak ini. Ya, sekarang untuk pengesahan alat bukti untuk perkara 143 ini, buktinya adalah bukti P1 sampai dengan P42 dari pemohon ya. Iya, Yang Mulia. Ya, baik, kita sahkan ya. Ya, nanti pada sidang berikutnya penundaan sidang kita hari Jumat 21 Mei 2021 ya, lusa ya. Terjadwal jam 15 hari Jumat ya.
agendanya itu mendengarkan jawaban termohon. Jadi ya, termohon siapkan tadi dari permohonan pemohon yang sudah dibacakan dan ininya saudara sudah terima. Pihak terkait kita dengarkan juga hari Jumat 21 Mei jam 15 ya. Siap. Kemudian mendengarkan keterangan Bawaslu. Ya, siap ya. Dan kemudian pengesahan alat bukti, dan jika alat bukti itu ada tambahan dari yang sekarang, itu supaya sebelum sidang dimulai, syukur kalau bisa pagi ya, sehingga kita bisa verifikasi. Ya, sebab ya kita tidak tahu apakah nanti akan ada sidang selanjutnya, sehingga kalau buktinya nanti menyusul, ya bukti itu menjadi tidak menjadi alat bukti. Oleh sebab itu ya usahakan hari Jumat 21 Mei itu paling lambat ya pagi itu sudah, jika ada bukti tambahan ya. Jadi bisa kita verifikasi ya. Baik ya. Ada lagi Pak? Ya baik. Jadi kita ketemu nanti Jumat 1 Mei 2021 jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ada hal-hal yang mau dikemukakan? Izin yang mohon tidak ada, cukup. Termohon cukup. Bawaslu, pihak terkait cukup. Izin yang mulia. Ya. Penetapan sebagai pihak terkait ditetapkan di dalam persidangan atau? Ya, sekarang sudah ditetapkan sudah sebagai pihak terkait. Nanti surat ketetapannya akan disampaikan, akan menyusul ya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu 19 Mei 2021 untuk perkara nomor 143/PHP Romawi 19/2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.